Contoh keinginan daging, contoh perbuatan daging, ini yang seperti apa sih? Karena ini sangat penting sekali kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kalau enggak, nah ini nanti efeknya sangat mengerikan. Untuk kawanku semuanya, selamat datang di Pusat Rohani. Damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita semuanya. Jika yang hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, untuk kawanku, saudaraku semuanya, dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat selalu. Amin. Nah, sebelum itu, mari kita baca terlebih dahulu dari Yakobus pasal kedua ayat ke-26. Ini sangat penting. Sebab seperti halnya tubuh tanpa roh adalah mati, demikian pula iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi kalau contoh tubuh kita ini ya, nggak ada rohnya, yang terjadi apa? Ya tubuhnya mati. Tubuh ini nggak ada rohnya, tubuhnya mati. Kemudian membusuk. Kan gitu. Begitu juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi kalau kita cuma ngomong, wah kita ini orang beriman, kita ini orang percaya, tetapi di status KTP saja ya. Tetapi kehidupan keseharian ini terus berbuat dosa, melakukan dosa, tidak bertobat, tidak ada keinginan bertobat. Tetapi kalau cuma ngomong, wah kita orang beriman, kita orang percaya, apa artinya? Kan hanya omong kosong gitu loh, hanya di status KTP, hanya di mulut saja, tanpa perbuatan-perbuatan itu gitu loh. Nah, ini bisa mendatangkan kengerian. Kengeriannya apa? Nah, ini sangat penting. Injil Yohanes pasal ketiga ayat ke-18. Siapa yang percaya kepadanya, yang dimaksud adalah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tidak akan dihukum. Nah, kalau percaya, beriman, dan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi siapa yang tidak percaya, ia sudah dihukum karena ia tidak percaya kepada nama Putra Tunggal Elohim, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi kalau kita percaya, beriman, nah ini harus benar-benar dibuktikan. Dengan cara apa? Melawan keinginan daging, melawan perbuatan-perbuatan daging itu. Kita tidak melakukannya. Nah, sekarang poinnya, perbuatan daging, keinginan daging, itu yang seperti apa sih? Galatia pasal ke-5, kita baca dari ayat ke-16 mengenai hidup dipimpin oleh roh. Nah ini yang benar. Nah ini harus kita terapkan. Ayat ke-16, mari kita baca. Maksudku adalah hidup dalam roh. Roh kudus, roh kebenaran. Nah ini bukan roh setan gitu loh. Nah kalau kita tidak hidup di dalam roh kudus, hidup di dalam roh setan, ya cuma akhirnya apa? Cuma di mulut, di status KTP saja, kita orang beriman kan gitu, tetapi masih terus melakukan dosa. Ya ini bukan di dalam roh kebenaran, di roh kesesatan, yaitu roh setan gitu loh. Paham ya? Nah, dan kamu tidak akan menuruti keinginan kedagingan. Jadi kalau kita hidup di dalam roh kudus, roh kebenaran, roh Bapa, roh Elohim, ya kita nggak akan menuruti keinginan daging, terlebih melakukan itu semua gitu loh. Kita orang yang bertobat. Sebab keinginan kedagingan berlawanan dengan keinginan roh. Nah ini sangat berlawanan gitu loh. Gelap dengan terang ini berlawanan, nggak mungkin bisa bersatu gitu loh. Dan roh berlawanan dengan kedagingan. Dan hal itu saling berlawanan, sehingga kamu melakukan apa yang tidak kamu inginkan. Jadi kita nggak bisa ngomong kita orang beriman, orang percaya, hanya di mulut, hanya di KTP, tetapi masih terus berbuat dosa. Nah ini perlu kita perhatikan. Ini kita sudah benar atau enggak sih? Ini kita sudah benar atau enggak sih? Nah ini perlu dikoreksi gitu loh. Wah rajin beribadah, rajin ini, rajin itu, tetapi masih terus melakukan hal-hal keduniawian, kedagingan, yaitu, nah ini di ayat berikutnya ini poinnya. Ayat ke-18. Jika kamu dipimpin oleh roh, kamu tidak berada di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging, kedagingan, itu telah nyata.
Nah ini loh contoh-contohnya itu ini. Perbuatan kedagingan itu apa? Ini yang harus kita lawan. Apa? Perbuatan kedagingan itu telah nyata. Contohnya apa? Yaitu perzinahan, persundalan, kenajisan, nafsu liar. Nah ini semua ini loh. Ini yang harus kita lawan. Ini nggak boleh kita lakukan itu loh. Penyembahan berhala. Nah ini penyembahan berhala ini hati kita harus ditaruh kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan ditaruh kepada percaya dengan hal-hal yang di luar itu. Itu nggak boleh. Sihir, permusuhan, perbantahan, iri hati, amarah, persaingan, perselisihan, pengajaran sesat, kedengkian, pembunuhan, kemabukan. Nah ini mabuk-mabukan juga nggak boleh, dilarang. Pesta pora. Nah ini malah pesta pora juga nggak boleh. Nah ini harus kita lawan semua. Apakah mudah? Apakah gampang? Ya enggak. Makanya kita harus menyangkal diri, memikul salib, melawan ini semua gitu loh. Ini memang sulit tetapi harus kita lakukan. Kalau enggak, nah itu efeknya kan ngeri. Dan sebagainya. Tentang hal itu aku katakan kepadamu, sebagaimana pernah kukatakan sebelumnya, bahwa mereka yang melakukan hal-hal seperti itu tidak akan mewarisi kerajaan Elohim. Nah ini loh ngerinya di sini. Kita tidak akan mendapatkan keselamatan kalau kita masih melakukan semua perbuatan-perbuatan kedagingan ini semua ini tadi gitu loh. Jadi kalau cuma di status KTP, cuma di mulut, wah kita orang percaya, orang beriman, tetapi masih melakukan ini semua, apa artinya? Kita percaya kepada Tuhan atau percaya kepada setan? Nah kan itu. Kita mengikuti roh kebenaran, roh kudus, atau roh kejahatan, yaitu roh setan. Nah ini oke, paham ya? Ayat ke-22 tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Nah ini buah dari roh kebenaran itu. Jadi kalau kita hidup di dalam roh, pasti kita akan melakukan ini gitu loh. Dan kita melawan perbuatan keinginan kedagingan itu tadi. Kita harus tolak, kita lawan. Memang sulit, memang berat pasti. Yang namanya melawan nafsu. Melihat cowok, wah cowok ini ganteng. Melihat cewek, wah cewek ini cantik. Nah itu sudah ya Tuhan ampunilah kita orang berdosa ini. Kan gitu. Kita harus bertobat melawan itu semua. Ketika ada pikiran itu, terlebih lagi sampai melakukan ketindakan yang tidak baik, nah ini harus kita stop, kita lawan. Saya orang berdosa, kita semua orang berdosa, kita harus melawan ini semua. Oke, mulai sekarang. Jangan nanti-nanti, mulai detik ini. Kita lawan yang namanya perbuatan daging ini. Oke? Nah, lanjut. Kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah ini kita harus bisa menguasai diri kita, mengendalikan diri kita. Jangan sampai dipimpin oleh roh-roh jahat, dikendalikan oleh roh-roh jahat, sehingga kita melakukan hal-hal yang tidak baik itu gitu loh. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal seperti itu, yaitu di dalam kelemah lembutan, penguasaan diri. Kalau kita hidup di dalam roh kebenaran, karena gelap dengan terang ini nggak mungkin bisa bersatu, akan kelihatan gitu loh. Mereka yang menjadi milik Kristus telah menyalibkan kedagingan bersama nafsu dan keinginannya. Nah, jadi kalau kita yang namanya pengikut Tuhan Yesus Kristus ini, yang menyangkal diri, memikul salib, mengikuti Tuhan Yesus Kristus, melawan hal-hal yang tidak baik itu. Mereka yang menjadi milik Kristus telah menyalibkan kedagingan bersama nafsu dan keinginannya. Kita salibkan keinginan kita, nafsu kita, keinginan perbuatan yang tidak baik itu. Kalau kita ini milik Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau kita ngomong kita ini milik Tuhan Yesus Kristus tetapi melakukan hal-hal yang
bersifat penuh dengan kedagingan itu tadi apa? Nah, kita miliknya Kristus atau miliknya siapa? Miliknya setan. Nah, ini penting sekali gitu loh. Oke, paham ya? Nah, jika kita hidup oleh Roh, marilah kita berjalan dalam Roh. Nah, kalau kita hidup di dalam Roh, ya mari kita hidup di dalam Roh kebenaran, bukan di dalam roh setan, roh yang jahat gitu loh. Jangan kita gila hormat dan saling menghasut dan saling mendengki seorang terhadap yang lain. Nah, ini sangat berlawanan dengan kebenaran gitu loh. Gila hormat, ingin dihormati, menghasut, dengki, iri terhadap sesama saudara kita dan lain sebagainya gitu loh. Nah, jadi paham ya? Jadi yang namanya keinginan daging, perbuatan daging, ini semua, nah, yang dituliskan di dalam Galatia pasal ke-5 ayat ke-16 dan sampai seterusnya. Teman-teman juga bisa baca. Oke. Galatia pasal ke-5 ayat ke-16. Ini yang namanya kita harus melawan keinginan dan perbuatan daging itu. Contohnya apa? Ya ini. Perzinahan, persundalan, kenajisan, nafsu liar, penyembahan berhala, sihir, permusuhan, perbantahan, iri hati, amarah, persaingan, perselisihan, pengajaran sesat, dan seterusnya. Ini yang harus kita lawan, harus kita tolak kalau kita mengaku pengikut Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mengaku percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Oke? Nah, kalau orang yang gak percaya dengan Tuhan Yesus Kristus, gak mengikuti Tuhan Yesus Kristus, dan dipimpin oleh roh kejahatan, ya pasti akan melakukan itu. Tapi kalau kita ikut Tuhan Yesus Kristus, mengikuti Tuhan Yesus Kristus, ya udah, kita dipimpin oleh Roh Kudus, roh kebenaran, kita melawan yang namanya hawa nafsu, kedagingan ini tadi. Oke? Nah, baik kawan, cukup sekian dulu video kita kali ini. Semoga teman-teman saudaraku semuanya terberkati. Untuk teman-teman yang mungkin baru saja menonton video di channel YouTube Pusat Rohani, damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita semuanya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.